Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini saya share tentang zodiak ascendant, moon, dan sun dari Cancer, atau dalam Vedic disebut dengan Karkata. Vedic menggunakan sistem sidereal, periode kelahiran Cancer atau Karkata yaitu 15 Juli sampai 14 Agustus. Sementara sistem tropikal yaitu Western Astrology periode kelahiran Cancer yaitu 21 Juni sampai 20 Juli. Cancer berelemen air dilambangkan dengan crabs atau kepiting. Lord dari Cancer adalah bulan. Dalam urutan zodiak, Cancer menempati houses keempat, yaitu area aspek kehidupan manusia tentang kedamaian, pikiran, dan kebahagiaan. Area keluarga, kedekatan dengan ibu atau kerabat dari ibu, area tempat tinggal atau rumah, kediaman, kenyamanan, tanah air, kampung halaman, harta dari ibu, rumah, terkait tentang produk pertanian, kendaraan, tempat suci, tentang budi pekerti, pendidikan, namun juga bisa di aspekting perpindahan tempat tinggal, renovasi rumah atau membangun tempat tinggal, dan naluri keagamaan. Beberapa nakshatra yang dikuasai oleh energi bulan yaitu Rohini Nakshatra, Hasta Nakshatra, dan Sravana Nakshatra. Karakteristik Cancer atau Karkata secara kolektif yaitu hipersensitif dan hiperemosional, mudah kecewa dan mudah frustasi, memiliki imajinasi yang kuat, menyukai bidang seni, penulis, menyukai pengasuhan anak atau yang terkait tentang anak-anak, perawatan rumah, desain rumah, interior, namun memiliki rasa ketidakpercayaan diri, di satu sisi sangat percaya diri. Kurang jujur karena penuh pertimbangan ketika ingin mengatakan banyak hal yang ada di dalam hatinya, tapi tidak kaku, mudah untuk bergaul. Jika energi Cancer cukup kuat, maka perawakan pendek, tubuh bagian atas besar, paling tinggi 145 cm. Secara kolektif, Cancer juga menyukai diplomatik dan public speaking. Energi Cancer kolektif ragu-ragu namun tidak terduga, temperamental, impulsif, namun mudah simpatik terhadap orang lain. Secara spesifik, energi dari Cancer apabila Cancer di houses pertama yaitu sebagai ascendant, artinya Cancer menempati houses pertama, Karaka atau Lord dari houses pertama yaitu Sun dan Mars. Sementara Lord dari Cancer yaitu Moon. Apabila Sun dan Moon bertemu dalam satu houses, Sun didukung oleh energi Mars, sama-sama energi elemen api, sementara Moon elemen air. Ini digambarkan bahwa karakteristik dari Cancer ascendant sulit bisa menyatu dengan dirinya sendiri. Seperti ada hal-hal di dalam dirinya yang sulit difahami. Orang lain pun akan melihat Cancer sebagai karakter yang sulit untuk difahami. Bayangkan saja jika di atas permukaan air ada api. Api bisa melahap air jika kekuatan air tidak banyak. Tetapi air juga bisa mengalahkan api jika kekuatan api cukup kuat dan banyak. Artinya, Cancer harus bisa menemukan kekuatannya sendiri, karakteristik dirinya sendiri. Jika tidak, maka energi dari houses pertama yaitu Sun dan Mars bisa menenggelamkan karakteristik dari Cancer. Itu sebabnya, ascendant Cancer sulit untuk mendengarkan kritikan tentang dirinya. Apalagi di channel saya kan lebih mengedepankan realistis karena itu misi jiwa saya. Cancer akan menjauh. Cancer pastinya akan suka mendengarkan hal-hal yang sifatnya pujian, halusinasi, illusion, hal-hal yang tidak nyata dari dirinya. Karena ada pencarian di dalam diri Cancer, sesuatu di dalam dirinya yang ingin dia temui. Sebenarnya Cancer lah yang tahu tentang dirinya, hanya saja dia seperti ingin menjadi orang lain, yaitu ingin menjadi Sun dan Mars, ingin menjadi Leo ataupun Aries. Sehingga hal pertama, tugas pertama yang harus Cancer lakukan adalah menemukan karakteristik dirinya sendiri dan
Percayalah terhadap dirinya sendiri. Segala kekurangan yang dia pandang di dalam dirinya, sebenarnya itu bukan kekurangan, tetapi itu adalah kelebihan dan autentiknya dari Cancer. Lord dari Cancer adalah Moon. Kalau Moon berada di houses pertama, energinya sangat tidak positif teman-teman, karena Moon bukan menguatkan Cancer, tetapi justru melemahkan. Efeknya, jika zodiak apa saja, apabila Moon berada di houses pertama, terutama Cancer yang harus diwaspadai, bisa membawa tekanan batin, tekanan mental, depression, ketergantungan obat-obatan yang sifatnya bius atau illusion, bisa saja dengan resep dokter, bisa saja didapat sembarangan. Tetapi karena ada tekanan mental, rasa depresi, maka orang-orang yang apabila moonnya di houses pertama harus menjalani pengobatan mental. Atau setidaknya memiliki coach atau pembimbing spiritual. Harus sering-sering sharing. Coach atau penasehat spiritualnya pun harus benar-benar memahami detail karakteristik dari orang-orang yang memiliki moon di houses pertama. Zodiaknya apa saja, terutama ascendant Cancer. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Kemudian, walaupun seseorang ascendannya adalah Cancer, bukan berarti Moon harus berada di houses pertama. Di bagan Lagna atau Navamsha, Moon bisa berada di zodiak mana saja. Moon menggambarkan situasi batin, dilematik perasaan, hal-hal yang tertutup tirai di balik layar, hal-hal yang tidak terungkap. Tidak kelihatan energinya, tetapi bisa membuat pasang dan surut air laut. Begitulah kekuatan tidak terlihat dari Moon. Oke, perhatikan chart Lagna yang saya tampilkan di monitor. Tulisan berwarna biru adalah Karakas dari setiap houses. Karakas adalah Lord atau penguasa dari setiap houses. Jika Cancer adalah ascendant, maka sudah dipastikan di houses kedua ada Leo, houses ketiga ada Virgo, houses keempat ada Libra, houses ke-5 ada Scorpio, houses ke-6 ada Sagittarius, houses ke-7 ada Capricorn, houses ke-8 ada Aquarius, houses ke-9 ada Pisces, houses ke-10 Aries, houses ke-11 Taurus, dan houses ke-12 ada Gemini. Oposisi dari Cancer adalah Capricorn di houses ke-7. Karakas dari houses ke-7 adalah Venus. Self-healing atau remedies dari Cancer adalah Capricorn. Artinya bukan terhubung dengan seseorang yang berzodiak Capricorn, tetapi Cancer ascendant harus mengadopsi sifat dan karakteristik dari Capricorn, serta Venus. Kalau Cancer ingin memperkuat energinya, maka Cancer harus disiplin seperti Capricorn, bijaksana, memimpin dirinya, mandiri dan tidak melekat dengan siapapun di luar dari dirinya sendiri. Kemudian karakteristik dari Venus yaitu tulus dalam memberikan kasih sayang, energi, ilmu pengetahuan, sumbangan, atau bantuan kepada orang lain. Tidak mengharapkan keuntungan sekecil apapun, tidak mengharapkan timbal balik dari apa yang diberikan. Karena itulah energi Venus, ketika memberi maka tidak ingin mengharap kembali. Selalu totalitas dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, dan penjagaan, dan semua-muanya. Kalau Cancer ascendant ingin melawan energi Sun dan Mars, yaitu Karakas dari houses pertama, dengan energi Moon yang ada di dalam energi ascendant dari Cancer, maka itu tidak akan kuat. Cancer harus mempergunakan energi Saturnus dari Capricorn, yaitu oposisinya. Karena yang bisa mengalahkan energi dari Sun dan Mars adalah Saturnus. Perhatikan chart Lagna dan Navamsha teman-teman. Jika teman-teman ascendannya adalah Cancer atau Karkata dan posisi Moon ada di Capricorn, atau dalam satu houses ada Moon ditemani dengan Saturnus atau ditemani dengan Venus, atau Moon berada di Virgo, maka itu bisa membantu secara lahiriah.
untuk menguatkan sisi autentik diri teman-teman, Cancer Ascendant. Dalam satu houses, apabila Moon sendirian, maka itu akan lemah. Moon harus memiliki teman, zodiak berelemen berbeda dari Cancer. Oke, semoga sampai di sini teman-teman sudah lebih dekat ke dalam diri teman-teman sendiri. Kemudian, untuk trikona dari Cancer adalah Scorpio dan juga Pisces. Mereka adalah zodiak berelemen sama dengan Cancer, sama-sama berelemen air. Cancer mengadopsi sifat karakter, potensial, bakat, keberuntungan dari Scorpio dan juga dari Pisces. Pisces adalah trikona dari Cancer, berada di houses ke-9. Ini tentang spiritualitas dari Cancer. Karakas dari houses ke-9 ada Jupiter dan Sun, sementara Lord dari Pisces adalah Saturnus dan Neptunus. Jika Cancer benar-benar melatih spiritualnya, maka Cancer bisa menjadi sangat spiritual atau bahkan memiliki bakat supranatural. Tetapi harus dilatih dan berguru. Karena banyak hal dari dalam diri Cancer yang harus ditaklukkan melalui meditasi, tapa, tirakat, dan lain sebagainya. Square dari Cancer adalah Virgo, Scorpio, Pisces, dan Taurus. Mereka adalah teman-teman, soulmate dari Cancer. Mereka adalah orang-orang yang sangat memahami Cancer dan betah bersama dengan Cancer. Biasanya mereka ini berada dalam lingkup keluarga yang sangat dekat dengan Cancer, atau sahabat, teman sejati, atau bisa saja salah satu zodiak dari pasangan. Walaupun ketika Cancer ketemu dengan seseorang nih, dan Cancer nggak tahu zodiak seseorang itu apa, tetapi ada chemistry atau titik nyambung dengan orang-orang yang ternyata adalah berzodiak Virgo, Scorpio, Pisces, dan juga Taurus. Untuk Leo, Sagittarius, Aquarius, dan Gemini tidak cocok bersama dengan Cancer. Selalu ada saja konfrontasi, konflik, pertengkaran, dan Cancer akan ngerasa menjauh, ngerasa nggak nyambung, ngerasa tidak percaya diri, ngerasa tidak ada chemistry dengan orang-orang berzodiak Leo, Sagittarius, Aquarius, dan Gemini. Libra adalah orang tua dari Cancer. Cancer merasa mendapatkan keadilan ketika terhubung dengan Libra karena Libra Lordnya adalah Venus. Venus juga adalah salah satu energi oposisi dari Cancer. Maka koneksi Cancer ke Libra ini cukup kuat. Cancer rasanya ingin memberikan yang terbaik untuk Libra, ingin memberikan kasih sayang, perlindungan, tanggung jawab, ingin memberikan cinta, tetapi lebih kepada figur yang disayangi ya. Karena kita menyadari rasa sayang itu pasti berbeda-beda. Sayang terhadap anak itu berbeda, sayang terhadap pasangan berbeda, sayang terhadap orang tua berbeda. Nah, Cancer ke Libra ini lebih kepada sayang terhadap orang tua. Dimungkinkan juga Cancer Ascendant orang tuanya memiliki energi Libra yang cukup kuat. Cancer terhadap Aries. Aries ada di houses ke-10 Cancer. Karakas dari houses ke-10 adalah Saturnus, Sun, Jupiter, dan Mercury. Lord dari Aries adalah Mars. Mars berada di ascendant Cancer. Koneksi Cancer terhadap Aries adalah koneksi penghormatan dan pengejaran duniawi. Jadi Aries adalah orang-orang yang menjadi motivasi bagi Cancer atau orang-orang yang dipandang Cancer sebagai pengaguman. Aries sangat bisa ngebimbing Cancer, tetapi mungkin Cancer sulit untuk mencocokkan diri dengan Aries kalau Cancer tidak mengadopsi sifat karakter dari Capricorn, yaitu Saturnus. Aries akan menganggap Cancer sulit untuk dibentuk, karena Aries menganggap Cancer memiliki emosional yang sulit untuk difahami. Cancer pastinya akan ngerasa ketrigger oleh Aries. Pasti Cancer akan merasa Aries terlalu keras, terlalu kejam, terlalu intimidasi jika Cancer lemah. Sekali lagi saya katakan karena ini cukup penting, Cancer hanya bisa kuat jika mengadopsi sifat, sikap, dan karakter dari Saturnus.
Coba ulang lagi video ini, balik ke menit-menit awal ketika saya menjabarkan tentang energi dari Saturnus atau Capricorn, yaitu oposisi dari Cancer Ascendant. Karakas dari houses ke-10 adalah Saturnus, Sun, Jupiter, dan Merkuri. Ini terlihat Cancer Ascendant harus bekerja keras untuk bisa mencapai kehormatan, pengaguman dari sosial, pengaguman dari orang lain. No work, no money. Sepanjang kehidupan Cancer Ascendant, maka harus tetap bekerja keras untuk bisa mencapai kenyamanan hidup. Mungkin orang lain bisa lebih mudah untuk mendapatkan kehormatan di mata sosial, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, tetapi bagi Cancer Ascendant, hidup adalah perjuangan. Semangat terus Cancer, video ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk Cancer Ascendant agar bisa keluar dari ketidakstabilan. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan podcast dari saya atau bacaan kartu tarot dari channel New Crystal Tarot, karena lebih realistis, lebih akan memudahkan Cancer Ascendant menemukan sisi autentik dirinya. Oke, sekarang untuk posisi Moon. Jika Moon berada di houses pertama Cancer Ascendant, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada situasi dilematik, tertekan, depression, illusion, dan stres. Kalaupun terlahir kaya raya, maka kekayaan bisa menurun seiring dengan usia yang bertambah. Memiliki umur panjang, tetapi sering tertekan mental, sehingga masalahnya adalah ketika tingkat depresi sangat tinggi, bisa mengambil jalan pintas mengakhiri hidup. Hati-hati, ini warning ya teman-teman, harus dilakukan remedis. Karena Moon di houses pertama bisa mendatangkan rasa bosan hidup. Dunia ini sangat kejam, dan apa saja yang membuat mentalitas semakin lemah. Mudah-mudahan di Lagna atau Navamsha teman-teman ada planet lain di houses pertama selain Moon yang berelemen berbeda. Jika Moon di houses kedua, bisa mendatangkan kebahagiaan batin, sensual, introvert, sedikit berbicara, terpelajar dan menyukai ilmu pendidikan, memiliki banyak teman dan bisa kaya. Karena Moon di houses kedua melambangkan pintar menabung, hemat, dan hemat adalah pangkal kaya. Jika Moon di houses ketiga, maka kecenderungan melindungi saudara kandung sangat kuat. Hidupnya ingin bersenang-senang, berani diberkahi dengan ilmu pendidikan, pakaian yang bagus, ya suka membeli pakaian-pakaian yang bagus, suka makan, namun cenderung pemarah dan pelit ilmu, pelit uang, pelit energi. Perhitungan dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan teman-teman, ini juga cukup penting ya. Energi Moon negatif yang saya katakan tidak akan resonate apabila ada planet lain bersama dengan Moon dalam satu houses Lagna atau Navamsha teman-teman. Jika Moon berada di houses keempat, maka akan diberkahi kerabat, saudara yang peduli terhadap kita. Suka membeli benda-benda antik yang mungkin tidak berguna tetapi disimpan. Dermawan terhadap keluarga, suka bepergian, suka terhubung dengan air, tetapi batin selalu merasa kesepian. Murah hati, memiliki reputasi, tetapi sering tidak bisa membanggakan reputasinya. Jika Moon berada di houses kelima, cenderung pemalu, suka belajar, suka membeli pakaian-pakaian yang bagus, suka memakai pakaian yang bagus, suka makan makanan yang enak, suka ngemil juga, memiliki banyak anak, terutama laki-laki, memiliki banyak teman, bisa jadi memiliki gelar kesarjanaan, bersemangat, lembut dalam perilaku dan tutur sapa, memiliki pandangan masa depan yang cemerlang, dan bisa jadi salah satu tokoh masyarakat, seorang menteri atau seorang pemimpin. Jika Moon berada di houses ke-6, diwaspadai karena ini menggambarkan situasi dalamnya diri kita, yaitu penyakit dalam, perut, lambung atau masalah usus. Jika Moon berada di houses ke-7, ini juga menggambarkan situasi aktivitas ataupun pekerjaan yang
Lebih nyaman jika bekerja sendiri, mandiri, dan terhubung dengan media sosial atau internet. Jika Moon berada di houses ketujuh, jika kuat maka akan mendapatkan kebahagiaan dalam relationship atau rumah tangga. Jika lemah maka bisa mendapatkan situasi pernikahan yang menyedihkan atau situasi hubungan relationship yang menyedihkan. Jika Moon berada di houses ke-8 memiliki kecerdasan, namun Moon di houses ke-8 juga mengidentifikasi penyakit dan penyakit yang cenderung keras, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jika Moon berada di houses ke-9, akan menyukai pendidikan pembelajaran spiritual atau ilmu keagamaan, mengabdikan diri pada misi jiwa, tugas-tugas dari guru, atau menjalankan amanah dari orang tua. Bisa memiliki kecerdasan, kekayaan, dan kebahagiaan, bisa juga memberikan warisan untuk anak-anaknya kelak dan dikagumi oleh anak-anak. Jika Moon berada di houses ke-10, harus kuat. Jika kuat bekerja keras maka bisa mendapatkan kesuksesan, kemakmuran, dan bisa menang terhadap musuh atau rival-rival. Sering terlibat dalam amal atau bakti sosial atau menjadi pendukung seseorang yang mencapai kesuksesannya. Jadi bisa saja berprofesi sebagai seseorang di balik layar untuk mendukung kesuksesan seseorang. Jika Moon berada di houses ke-11 bisa kaya karena Moon adalah energi pintar menabung, sesuatu yang tersembunyi ya. Bisa menabung banyak uang yang nantinya akan menjadi kaya tentu. Cerdas, bisa memiliki kehidupan yang mewah, berpikiran terbuka, berpikiran maju dan optimis. Bisa saja perjalanan hidupnya merantau. Jika Moon di houses ke-12 juga bisa menghabiskan usia di negeri orang atau tidak di tempat kelahirannya. Kehidupan merantau akan lebih mempermudah rezeki. Jika lemah, maka bisa saja mendapatkan moral yang jatuh, nama baik yang buruk, atau nama baik yang rusak. Bisa saja dibenci oleh sosial. Jadi ini juga patut untuk diwaspadai, untuk diremedis. Mengalami kehidupan menderita, penyakit mata, cenderung malas, tertekan, sering merasa terhina, tidak bahagia, dan bisa dikalahkan oleh musuh. Apabila ada planet malefik bersama dengan Moon, maka energi-energi negatif ini bisa ditanggulangi. Semua yang saya bacakan ini adalah energi kolektif teman-teman. Tentunya untuk lebih detail harus dengan pembacaan personal. Saya pikir cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bacaan zodiak, silakan ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana kamu juga bisa join membership, update bacaan zodiak setiap bulan, dan juga astrologi tarot. Untuk informasi astrologi, astronomi, silakan ke Instagram Crystal Tarot Indonesia, jangan lupa di follow. Untuk personal reading juga nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video-video channel New Crystal Tarot Reader. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye.